Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berondong TVRI Bengkulu, masih terkait dengan tema yang sama, yakni waspada cuaca ekstrim. Baik, untuk Bapak Damanik sendiri, Bapak, terkait dengan cuaca ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini di Bengkulu, apakah tentunya ada solusi atau mungkin permasalahan yang terjadi ini kenapa sih bisa sampai hujan deras terlalu tinggi atau mungkin angin yang terlalu kencang? Apakah ini juga berpengaruh dari aktivitas masyarakatnya? Ya, kembali lagi seperti tadi yang kita sampaikan, ya puncak hujan kita itu ada di bulan Desember memang. Jadi ini normal saja, cuman setiap tahun itu pasti berbeda karena memang yang mempengaruhi juga berbeda seperti itu. Jadi memang beberapa hari terakhir ini kebetulan kita ada curah hujan sangat tinggi, kemudian angin kita kencang gitu ya. Itu adanya bibit siklon tropis yang memanjang dari Samudra Hindia bagian barat Bengkulu sampai ke Jawa. Ya, itu yang mengakibatkan pembentukan konvergensi yang di Samudra Hindia barat Bengkulu hingga selatan Banten. Jadi itu yang pemicu ya, angin kencang, kemudian curah hujan yang tinggi seperti itu. Jadi memang kalau normalnya itu memang ya kita lagi di masa-masa musim hujan seperti itu. Cuman yang membedakan itu tadi, kadang-kala ada gangguan termasuk siklon tropis tadi, artinya itu sangat dominan pembentukan awan hujan, lalu kemudian menimbulkan angin yang kencang, sehingga sangat juga berpengaruh tidak hanya di darat tetapi di perairan kita, termasuk saudara-saudara kita yang beraktivitas di laut, termasuk penyeberangan dan lainnya itu akan terganggu dan harus tetap diwaspadai seperti itu. Berarti dengan kondisi cuaca yang sekarang untuk aktivitas nelayan sendiri ini tergolong tidak boleh melaut dulu ya Bapak ya? Ya, kita sudah memberikan peringatan ya. Jadi untuk cuaca ekstrim itu setiap hari itu bisa berapa kali ya berubah-ubah. Jadi kan cuaca itu dinamis. Jadi kadang berapa jam kemudian nanti kita sampaikan lagi peringatan dini angin kencang daerah mana gitu. Jadi termasuk tinggi gelombang di perairan. Jadi kemudian cuaca harian juga kita sampaikan di pagi hari, lalu untuk persiapan ataupun untuk diketahui masyarakat kita juga menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim 3 hari ke depan. Lalu kondisi cuaca dan iklim kita 10 hari ke depan. Kita sudah buatkan semua informasinya sehingga para pengambil kebijakan ataupun instansi terkait bisa mengambil langkah-langkah memitigasi dan melakukan persiapan bagaimana supaya memang masyarakat kita itu bisa mengantisipasi lah melalui ya aparatur dan instansi terkait seperti itu. Baik, dari Ibu Yeni sendiri, Ibu, dari tugas dari DLH sendiri apalagi terkait dengan cuaca ekstrim ini, selain pemangkasan, apakah ada nantinya rutin untuk pengecekan di beberapa titik pohon yang rawan untuk terjadi roboh, seperti itu Ibu? Kita berdasarkan laporan juga masuk, misalnya Ibu ya, biasanya itu yang melapor itu juga bukan dari masyarakat tapi dari petugas kita sendiri, misalnya penyapu jalan, mereka itu kan nyapu di area-area bawah pohon. Nah, ketika ada pohon-pohon yang keropos itu dilaporkan. Itu kita langsung survei ke sana ke tempat lokasi. Contohnya tuh kemarin di SD 1. Nah, pas kita cek di lokasi itu memang kondisi pohon itu sudah keropos, maka kita ambil tindakan. Karena pohon itu juga sudah besar, takut membahayakan, itu baru kita pangkas karena memang sudah keropos di batang bagian bawah yang tidak mungkin akan menopang dan menunjang dahan-dahannya yang di atasnya, Ibu.
Oke, berarti dari laporan petugasnya sendiri ya Bu ya? Ya, petugas dan masyarakat. Petugas Ibu. dan juga masyarakat dan dilakukan pengecekan ya, apakah Iya. memang pohon ini layak untuk dipangkas atau ditebang seperti Iya, itu ya. benar. Tapi misalnya ini kondisinya pohonnya dalam wilayah perkantoran atau mungkin sekolah itu tetap dalam naungan DLH ya Bu ya? Jadi memang di kewenangan kita itu memelihara pohon-pohon yang berada di bahu jalan. Nah, ketika itu privat di dalam areal pagar suatu instansi, maka itu tidak di kewenangan kita lagi, Bu. Itu kan mereka sendiri yang menanam. Jadi kita himbau mereka sebelum tinggi-tinggi silahkan melakukan pemangkasan sendiri gitu, Ibu. Kita karena pohon kita juga banyak yang harus kita pelihara, Ibu, kita lebih fokus ke pohon-pohon yang kita tanam, yang kita pelihara. Oke, berarti memang fokusnya ke pohon-pohon yang ditanam dan juga dipelihara seperti itu ya. Baik, untuk Bapak Supan sendiri, Bapak seperti apa Bapak melihat kondisi cuaca ekstrim ini dengan tanaman yang memang rentan misalnya lapuk atau mungkin misalnya tidak tumbuh ya pada saat musim hujan? Oh ya, jadi tanaman itu ya secara ilmu memang ada yang xerophyt, dia tahan kering, ada yang hidrofit, dia memang butuh air banyak, ada yang xenofit, mesofit itu yang sedang kebutuhan airnya. Apalagi ibu-ibu ya, biasanya kan tanam cabai gitu kan, tanam tomat di itu rumah ya. kan, kalau kena hujan terus gimana? Ya kalau kena hujan terus, terutama untuk tanaman-tanaman yang xerophyt dia busuk. Bunga-bungaan atau apa kita digenang terus, disiram tiap hari itu bukannya tumbuh, malah akarnya tidak berkembang. Jadi kayak cabai apa kalau misalnya dia, jadi kita butuh udara juga di dalam tanah. Nah, jadi kalau udaranya kurang untuk tanaman-tanaman tertentu dia mati. Ya cabai, terong, tomat, nah itu juga jagung. Ya. Nah, itu dia kerendam air mati. Kemudian ya ada tanaman-tanaman tertentu kerendam air lama nggak terlalu masalah. Padi sama Bang? Kalau padi itu memang tanaman air ya kan. Kemudian eceng gondok dan sebagai ya hidrofit itu diantaranya itu. Kemudian ada kangkung atau selada air kan. Nah, untuk yang tanaman-tanaman kering saya kayak nggak tahan genangan itu ya ada pepaya, itu dia nggak tahan genangan, dia tergenang. Alpokat itu tanaman-tanaman pohon tuh ketika dia tergenang nggak tahan itu ya banyak pohon-pohon yang nggak tahan. Apalagi kan beberapa titik di Bengkulu ini kan memang berpotensi banjir ya Bapak ya. Ya. Tanaman-tanaman masyarakat juga ikut terganggu ya Bapak ya. Ya jelas itu terganggu. Jadi kalau makanya kalau padi itu dulu tinggi-tinggi, nah kita itu mengembangkan padi yang pendek. Jadi padi pendek itu arahnya supaya dia tidak mudah tumbang, kena banjir, kena angin. Oke. Jadi kalau ada angin kencang dia nggak roboh, ada air agak mengalir dia tetap kuat batangnya gitu. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.